Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Machine Learning Project, fase kedua, Neural Network. Baik, kami yang beranggotakan pertama, Jairan Ramadhani, kedua, saya Kasardil Maskur, ketiga, Leonardo Tegarsuan, yang keempat, Muhammad Fadli Hazuri, yang kelima, Bagus Adri Wadana, yang keenam, Ezi Okto Pradiki, yang ketujuh, Anindya Sekar Pramita. Definisi Neural Network. Neural network atau jaringan saraf adalah suatu model komputasi yang terinspirasi oleh cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Jaringan saraf terdiri dari kumpulan neuron atau unit pemroses sederhana yang terhubung satu sama lain dengan bobot yang mempresentasikan kekuatan koneksi antar neuron. Setiap neuron menerima sinyal masukan, mengolahnya, dan mengirimkan sinyal keluaran ke neuron lainnya. Bobot antar neuron dapat diatur dan diubah secara otomatis selama proses pembelajaran jaringan untuk mencapai tujuan tertentu, atau seperti kualifikasi atau prediksi. Dalam jaringan saraf, umumnya terdapat 3 jenis neuron, yaitu neuron masukan atau input neuron, yang kedua neuron tersembunyi atau hidden neuron, dan ketiga adalah neuron keluaran atau output neuron. Jumlah neuron dan lapisan dalam jaringan saraf dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas tugas yang ingin diselesaikan. Jaringan saraf digunakan dalam berbagai bidang seperti pengenalan gambar, pengenalan suara, prediksi saham, dan banyak lagi. Dalam beberapa tahun terakhir, jaringan saraf terutama deep learning neural network menjadi sangat populer dan berhasil mencapai hasil yang luar biasa dalam bidang seperti pengenalan wajah, mobil otonom, dan pemrosesan bahasa alami. Selanjutnya itu diagram neural network. Berikut adalah gambarnya. Yang pertama neuron masukan, yaitu ada X1, X2, neuron tersembunyi, dan neuron keluaran atau neuron. Jenis-jenis neural network. Yang pertama adalah recurrent neural network, merupakan jenis jaringan saraf yang memiliki koneksi siklik yang memungkinkan informasi untuk mengalir maju dan mundur dalam jaringan. RNN cocok untuk tugas yang melibatkan urutan data seperti pemrosesan teks dan waktu karena dapat mengingat informasi sebelumnya. Berikut gambar RNN. Yang kedua adalah artificial neural network, merupakan model jaringan saraf yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi sistem saraf manusia. ANN terdiri dari banyak unit pemrosesan sederhana yang disebut neuron, yang saling terhubung dalam lapisan-lapisan, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer untuk melakukan komputasi. Berikut adalah gambar dari artificial neural network. Yang ketiga adalah convolution neural network, merupakan jenis jaringan saraf yang dikhususkan untuk tugas pengolahan citra dan pengenalan pola. CNN menggunakan operasi konvolusi untuk mengenali pola lokal pada data input seperti gambar, dan biasanya memiliki lapisan konvolusi, polling, dan lapisan full connected untuk menghasilkan output. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah jaringan saraf long short term memory atau disingkat LSTM. Itu merupakan variasi dari RNN yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah yang terkait dengan menghilangnya gradien saat melatih RNN. Nah, LSTM ini juga menggunakan gate untuk mengontrol aliran informasi dalam jaringan sehingga dapat mengatasi masalah memori jangka panjang dan jangka pendek.
Bisa dilihat gambarnya di sini, ilustrasi gambarnya. Next. Selanjutnya itu jaringan saraf jaringan pemrosesan pemecahan masalah atau Self-Organizing Maps atau SOM, yang merupakan jenis jaringan saraf yang digunakan untuk pemetaan data multidimensi ke dalam ruang dua dimensi. SOM biasanya digunakan untuk tugas klasifikasi, visualisasi data, dan pengelompokan data. Di samping ini adalah ilustrasi dari SOM. Selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk pada konsep neural network. Yang pertama itu neuron. Neuron adalah unit dasar dari neural network. Neuron menerima input dari neuron-neuron lain atau dari input eksternal dan menghasilkan output berdasarkan fungsi aktivasi tertentu. Layer. Neuron-neuron dalam sebuah neural network biasanya dibagi menjadi beberapa lapisan layer. Ada 3 jenis layer yang umum digunakan. Ada input layer, hidden layer, dan output layer. Bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Contoh-contoh dari layer neuron. Selanjutnya, input layer adalah lapisan pertama dari neural network yang menerima input eksternal. Jumlah neuron dalam input layer sama dengan jumlah fitur pada data input. Kemudian hidden layer adalah lapisan yang terletak di antara input layer dan output layer. Selanjutnya itu output layer adalah lapisan terakhir dari neural network yang menghasilkan output berdasarkan representasi yang dihasilkan oleh hidden layer. Kemudian yang kedua ada fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi di sini gunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suatu neuron. Terdapat berbagai fungsi aktivasi yang digunakan, yaitu yang pertama fungsi sigmoid, fungsi ReLU, fungsi softmax, fungsi step, fungsi tan, fungsi Gaussian. Selanjutnya. Nah, di sini adalah studi kasus atau contoh permasalahan yang kami ambil untuk yang menggunakan metode neural network untuk sebagai pemecahan masalahnya. Jadi di sini ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemberian kredit dan kita ingin memprediksi terhadap calon customernya, apakah mereka layak diberi pinjaman atau tidak. Contoh data sederhananya yaitu customer dengan kondisi mempunyai harta 0,7 dan punya utang 0,6. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan apakah calon customer tersebut diberikan pinjaman atau tidak. Bisa dilihat pada tabel di sini. Pertama itu ada variabel harta, utang, dan status. Harta dinotasikan dengan X1, utang dinotasikan dengan X2, dan status dinotasikan sebagai Y. Di mana ada 5 data di sini. Yang pertama hartanya 1,2, utangnya 0,3, statusnya tidak bangkrut. Kemudian yang kedua 0,8, utangnya 0,6, statusnya juga tidak bangkrut. Yang ketiga, harta 1,1, utang 1, dan statusnya tidak bangkrut juga. Dan yang keempat, hartanya 0,4, utangnya 1, statusnya bangkrut. Yang terakhir, hartanya 0,5, utang 1,5, statusnya bangkrut. Selanjutnya akan dijelaskan penyelesaian masalahnya oleh Leonardo. Baik, terima kasih pada rekan-rekan yang telah menjabarkan deskripsi dari setiap jenis dan konsep maupun model fungsi interaktif dari si neural network. Dari permasalahan yang di atas, untuk menyelesaikannya secara mudah, kita akan menggunakan metode ANN atau yang bisa disebut dengan Artificial Neural Network. Untuk penjelasan artificial neural network sudah dijelaskan di atas tadi, kita tinggal mengimplementasikan pada algoritma penyelesaian. Mudahnya karena kita hanya mendapatkan data mentah, dibutuhkan sebuah inisialisasi bobot awal yang menggunakan notasi W0 atau variabel W dengan nilainya 0, itu nanti diisi dengan ini ya, nilai 1 atau 2 karena kita bakal menggunakan formula W baru sama dengan W lama ditambah N dikali error
dan dikali nilai X lagi. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai V terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil dari formula yang kita jabarkan tadi. Dilanjutkan dengan menghitung nilai Y asterik menggunakan fungsi aktivasi. Lalu dari setiap data yang di training, kita juga perlu hasil outputan error atau tidak ya. Jadi biar datanya lebih optimal, kita perlu variabel error ini sebagai acuan untuk dari tiap iterasi yang berlangsung. Nah, dari hasil error tadi, tentu saja formula ini adalah solusi untuk bisa menghasilkan dan memecahkan masalah yang ada pada contoh permasalahan di atas. Oke, langsung aja. Slide selanjutnya. Oke. Melalui pemecahan permasalahan pada prosedural di atas, didapatkan sebuah data dengan hasil di bawah. Nah, sebelum kita bisa menyelesaikan permasalahan di atas, kita perlu menetapkan status Y-nya terlebih dahulu sebagai batasan. Atau biar si model tadi bisa mengambil kesimpulan hasilnya adalah bangkrut atau tidak bangkrut. Kalau dalam acuan algoritma penyelesaian, kita akan membuat inisialisasi bobot awal. Bisa terlihat pada tabel yang sebelah kanan, paling kanan, itu ada W1 awal. Kita menginisialisasikan bobot awalnya dengan nilai minus 1,8. Dilanjutkan pada W2. W2-nya nih kalau kita mengacu pada formulanya, kita menetapkan nilai 2,9 dan learning rate itu ada di angka 0,9 supaya hasil kurvanya lebih terlihat. Lalu ada threshold untuk menetapkan si nilai error. Jadi dalam iterasi pertama dari data harta atau nilai X1-nya sudah dijabarkan di situ dalam tabel karena kita punya 5 data untuk training modelnya. Maka yang perlu dilakukan adalah menghitung nilai V. Nilai V selanjutnya, bagaimana caranya bisa mendapatkan nilai V? Untuk mendapatkan nilai V, akan dilakukan perhitungan nilai X1, notasi X1 atau variabel X1 tadi, dikalikan dengan variabel W1. W1 itu dari itu ya, W1, W barunya, atau nilai minus 1,8, ditambahkan X2 0,3 dan dikalikan dengan W2. Maka nilai V-nya didapatkan minus 1,29. Nah, untuk keluaran Y-nya tadi, karena kita udah dapat nilai V, kita bakal lanjut ke algoritma penyelesaian nomor 3, yaitu menghitung Y asterik dengan fungsi aktivasi. Mudahnya, jika nilai V tadi kurang dari nilai threshold-nya. Nilai threshold-nya tadi berapa? Karena kita tetapin 0, maka itu yang bakal jadi acuan. Maka hasilnya itu bisa 0, bisa 1 untuk nilai yang keluaran Y asterik. Nah, karena di hasil training modelnya kita mendapatkan luaran Y-nya itu adalah 0, yang berarti bisa ditetapkan nilai minus 1,29 itu lebih kecil, lebih atau kurang dari nilai threshold-nya, si 0. Langsung aja di tabel selanjutnya, yaitu di tabel error. Di tabel error kita mendapatkan nilainya 1. Ini datanya masih salah ya, karena iterasi pertama dan nilai errornya masih 1. Jadi perlu penyesuaian lagi perhitungannya. Bahkan di tahap ke-6 perhitungannya akan diulang sebanyak 4 kali agar tidak menghasilkan nilai errornya itu 0. Jadi datanya udah bisa dipastikan kalau itu udah benar dan bisa dipakai untuk memprediksi permasalahan yang pertama tadi. Oke, lanjut. Nah, ini sih penjelasan awal tadi. Namun hasil error masih menunjukkan beberapa hasil yang kurang memuaskan karena dalam training data pertama ada angka 1 yang menunjukkan pola yang belum benar. Oleh karena itu, kita akan ikuti langkah ke-6 ya dalam penyelesaian algoritma,
untuk mencoba beberapa kali iterasi gitu, hingga akhirnya mendapatkan pola yang baik. Dan ya berikut merupakan hasilnya pada iterasi keempat. Kami menggunakan perhitungan secara manual ya, dengan bantuan software Microsoft Excel, karena lebih mempermudah juga. Dan juga secara perhitungan matematis, Microsoft Excel juga sudah cukup powerful dan mampu membantu dalam penyelesaian training model atau data tersebut. Nah, di iterasi keempat, hasil yang didapatkan sudah cukup memuaskan dengan nilai-nilai V-nya yang sudah cukup optimal, lalu dilanjutkan pada nilai Y-steric dan nilai 0 pada pada tabel error. Jadi ini secara optimal sudah cukup benar training data yang digunakan atau pola yang ditunjukkan sudah cukup benar. Nah, kalau dari hasil percobaan tabel-tabel tadi sebanyak 4 kali sudah menunjukkan pola yang cukup baik, kita bakal lanjut ke slide selanjutnya untuk bisa melihat bagaimana nilai prediksi akan permasalahan tadi. Boleh next. Nah, ini dia tabel prediksi yang di bawah untuk pemecahan kasus. Mungkin bakal saya bacakan lagi soalnya. Nah, soalnya itu adalah customer dengan kondisi mempunyai harta 0,7. Berarti 0,7 ini ada di variabel X1. Dan punya hutang sebanyak, bukan sebanyak, maksudnya punya hutang dengan nilai 0,6. Jadi si customer yang tadi yang jadi permasalahan itu, kita nih mau nyari dia ini statusnya atau nilai output Y-nya itu bangkrut atau tidak bangkrut. Sehingga si peminjam tadi bisa ngasih pinjaman. Jadi si nilai X2-nya itu kan 0,6. Ketika kita mencari nilai V-nya atau yang di situ outputnya itu nilainya 0,228 dengan formula X1 kali W1 ditambah X2 dikali W2, maka hasilnya 0,228. Dan dilanjutkan mencari nilai si statusnya tadi dengan notasi jika nilai V kurang dari threshold, maka angkanya itu bisa 0, bisa 1. Mengacu pada tabel yang kita inisialisasikan tadi, bentuk tidak bangkrut dan bangkrut. Untuk tidak bangkrut itu kita tetapkan dia sebagai nilai 1. Jadi kalau udah nilainya 1, dia bisa minjem uang. Kalau 0, sudah pasti tidak kredibel dan nggak bisa pinjam uang. Oleh karena itu, dari hasil training modelnya, output yang keluar atau status atau variabel Y-nya adalah 1. Dan peminjam tadi secara sah bisa meminjam uang karena statusnya yang tidak bangkrut. Oke, boleh next. Nah, ini dia tadi. Nah, untuk pemecahan masalah dari studi kasus customer dengan kondisi harta 0,7 dan punya hutang 0,6, tentukan apakah calon customer tersebut diberikan pinjaman atau tidak. Di sini jawabannya adalah tidak bangkrut dan customer layak mendapatkan pinjaman. Kita masukkan dalam tabel tadi sebagai datasheet untuk mengetahui pola yang terjadi pada si tabel tadi, tabel permasalahannya. Kita udah masukkan di sana dengan harta 0,7 dengan utang atau di variabel utangnya itu jadi variabel X2 0,6, maka hasil dari statusnya atau variabel Y-nya tidak bangkrut. Boleh next. Oke, cukup sekian presentasi dari kami, pembelajaran mandiri kami mengenai neural network. Neural network sendiri bisa dimanfaatkan dan diimplementasikan pada banyak bidang. Karena neural network sendiri cukup powerful untuk bisa menyelesaikan masalah probabilitas atau kemungkinan-kemungkinan yang diimplementasikan pada machine learning. Dan juga pada akhirnya nanti model machine learning-nya
bisa dijadikan acuan untuk sebuah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Untuk selanjutnya, terima kasih dari saya. Penutupan dari rekan-rekan. Terima kasih, silakan. Baik, sekian penampilan dari presentasi kelompok kami. Salah dan kurang, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.